Slowly kisses passing by the river. Halo semua, kami dari kelompok RBL 7 TPB 49B yang beranggotakan Almaratu Soleha Zahra, Bayu Dwi Nugroho, Fitri Triandini, Halimah Siti Alia, Muhammad Faris Rahim, dan Nikadek Agnes Pertiwi ingin menjelaskan tentang tugas besar fisika dasar, yaitu Research Based Learning yang bertemakan hukum Bernoulli dengan judul Penerapan Hukum Bernoulli pada Tangki Bocor. Isi yang akan saya sampaikan kali ini ialah yang pertama, penjelasan fenomena, kedua, tampilan dari fenomena yang akan saya bahas, ketiga, implementasi fenomena, dan keempat, dan yang terakhir, saran dan pengembangan. Yang pertama, penjelasan fenomena terkait tangki air yang bocor. Peristiwa tangki bocor sebenarnya adalah teorema Torricelli yang menggunakan hukum fluida dinamis Bernoulli. Torricelli mengatakan bahwa kelajuan fluida yang menyembur keluar dari lubang terletak pada jarak h di bawah permukaan atas fluida dalam tangki sama seperti kelajuan yang diperoleh sebuah benda yang jatuh bebas dari ketinggian. Tetapi konsep ini berlaku untuk ujung terbuka terhadap atmosfer dan luas lubang jauh lebih kecil daripada luas penampang wadah. Hal ini dinyatakan dalam rumus V sama dengan akar 2GH, di mana V adalah kecepatan, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian. Yang kedua, kita akan membahas tampilan dari fenomena. Apa sih perumusan hukum Bernoulli dalam fenomena ini? Coba bayangin, jika suatu hari orang tua kamu memanggil kamu dan minta untuk menguras tangki itu. Apa yang akan kamu lakukan? Jadi, kamu hanya tinggal membuka lubang kecil di bagian bawah tangki supaya airnya keluar. Masalahnya, berapa lama kamu harus menunggu sampai air itu habis? Hal ini bisa dicari dengan hukum Bernoulli. Dengan persamaan Bernoulli, kamu bisa mencari tahu berapa kecepatan air yang keluar dari lubang kecil itu. Syaratnya yang pertama, buka tutup tangki air di bagian atas. Jika tangki tersebut tidak punya tutup dan ada bagian yang berlubang, artinya kedua bagian itu akan langsung bertemu dengan atmosfer di udara. Maka tekanan yang ada di bagian itu sama-sama berasal dari tekanan atmosfer. Sehingga rumus Bernoulli-nya bisa kita ubah menjadi P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Selanjutnya, kecepatan pada A disimbolkan dengan V1, di mana V1 dianggap bernilai 0 karena luas lubang kebocoran jauh lebih kecil dibandingkan dengan luas wadah. Sehingga persamaan tadi akan menjadi P0 ditambah rho GH1 ditambah 0 sama dengan P0 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V kuadrat. Persamaan tersebut akan diturunkan dengan cara hilangkan variabel yang sama yaitu P0, kemudian dipindahkan menjadi rho GH2 ke kiri, sehingga persamaannya menjadi rho GH1 dikurang rho GH2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Kemudian dari persamaan tersebut didapatlah rho dalam kurung GH1 dikurang GH2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Di bawahnya lagi GH1 dikurang H2 sama dengan setengah V2 kuadrat. Lalu kali silang dengan setengah, sehingga persamaan baru terbentuk menjadi 2G H1 dikurang H2 sama dengan V2 kuadrat. Telah diketahui di awal bahwa H1 dan H2 adalah sama dengan H, maka 2GH sama dengan V2 kuadrat, atau V2 kuadrat sama dengan 2GH. V2 sama dengan akar 2GH. Karena V2 adalah V, maka rumus akhirnya menjadi V sama dengan akar 2GH. Nah, dari rumus hukum Bernoulli yang sudah kita ketahui, dapat disimpulkan bahwa Torricelli memiliki rumus sama dengan Bernoulli. Hanya saja mereka mendapatkan hasil dengan rumus cara yang berbeda. Perbandingan teorema Torricelli dengan hukum Bernoulli yaitu teorema Torricelli adalah dengan rumus P1 plus rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan
P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Dan dengan persamaan V akar 2GH. Lalu hukum Bernoulli memiliki rumus EK sama dengan EP, setengah MV kuadrat sama dengan MGH, lalu V sama dengan akar 2GH. Selanjutnya yang ketiga, implementasi fenomena. Yang satu, bagaimana jika ada 3 lubang yang dilubangi. Yang kedua, bagaimana aliran airnya. Dan yang ketiga, apakah ada hubungannya dengan persamaan yang tadi. Baik, sesuai hukum Bernoulli yang sudah kita lihat tadi, maka air yang keluar tangki dilubangi pada 3 bagian di satu garis lurus akan seperti pada gambar berikut. Hal ini terjadi karena semakin besar volume, maka besar semburan semakin jauh seperti pada gambar di samping. Pada lubang paling atas akan menghasilkan semburan paling dekat, dan lubang yang tengah akan menghasilkan semburan yang sedang, dan yang paling bawah akan menghasilkan semburan yang paling jauh. Yang terakhir, ada saran dan pengembangan. Sebaiknya, percobaan ini langsung dilakukan agar dapat mengetahui hasil ketepatan dari hukum Bernoulli. Pengembangan dalam hukum Bernoulli ini adanya masalah dalam sehari-hari menggunakan Bernoulli yang berlaku. Sekian dan terima kasih.